Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rianti. Saya dari kelas 12 MIPA 1 dan saya dari absen nomor 7. Di sini saya akan membahas atau mereview atau memberikan penilaian mengenai game yang berjudul Detroit Become Human. Detroit Become Human sendiri itu menarik untuk dibahas karena storyline-nya yang bertajuk ke teknologi masa depan. Pengembang game sendiri itu lebih memfokuskan pada storyline atau alur cerita dari game sendiri daripada aksi dari sebuah game-game kebanyakan gitu. Jadi Detroit Become Human sendiri itu apa sih? Detroit Become Human sendiri itu dikembangkan oleh Quantic Dream dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment pada 2018. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi saya tahu game ini sendiri pun dari sebuah channel YouTube yang berada di channel seorang gamers bernama Miao Auk. Nah, di Detroit Become Human sendiri itu menawarkan premis dari sebuah game video. Game ini itu menyuguhkan kisah dunia apokalips yang didasari perkembangan teknologi yang sangat canggih, di mana manusia dikisahkan hidup berdampingan dengan robot android yang telah diprogram untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, pekerjaan tertentunya itu seperti apa sih? Seperti pekerjaan rumah tangga atau ART, pekerja gorong-gorong, sales, dan lain sebagainya. Terus di sini itu saya lebih berfokus ke karakter utama. Dan sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa dari Detroit Become Human sendiri itu banyak karakternya. Jadi kita tuh disuguhkan berbagai macam karakter yang berbagai macam storyline-nya juga atau alur ceritanya juga. Jadi di sini saya akan memfokuskan pada karakter utama bernama Kara. Nah, Kara sendiri itu adalah seorang android pembantu rumah tangga yang telah memiliki kesadaran sendiri dan mencoba membantu menyelamatkan seorang anak. Nah, seorang anak ini adalah anak dari pemilik orang yang telah membelinya dari sebuah toko android. Nah, hal itu tuh sangat menarik untuk dibahas nih, karena sosok android futuristik itu sendiri dikisahkan memiliki karakter empati yang muncul dengan sendirinya, dengan kesadarannya sendiri atau rasa kemanusiaan ini muncul sedangkan dia adalah sebuah robot. Hal itu tuh sangat menarik untuk dibahas ya kan, karena gimana bisa sebuah mesin robot itu bisa merasakan rasa yang seharusnya hanya dimiliki oleh seorang manusia gitu. Nah, karakter empati yang muncul ini sendiri pun di luar dari program yang menciptakan atau mengontrol mesin robot Android Kara tersebut. Storyline yang menciptakan pengembang game terhadap robot Kara sendiri pun membuat para gamers atau pencinta game terpaku akan karakter yang tidak seharusnya memiliki perasaan itu gitu pada sebuah mesin robot. Nah, karakter empati yang muncul pun terjadi pada saat si robot android ini melihat perlakuan kasar ayah kandung dari seorang gadis kecil bernama Alice, yang notabene-nya Alice dan ayahnya ini adalah seorang manusia, yang ayahnya ini membeli robot Kara dari sebuah toko android. Jadi dia merasa kasihan. Nah, rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh Kara tersebut itu pun muncul dengan sendirinya padahal dia adalah sebuah mesin robot. Kemudian dari saat itu Kara pun bertekad untuk melindungi si anak gadis kecil ini bernama Alice. Dan game ini pun juga berfokus pada narasi dan penceritaan dari masing-masing karakter. Pemain game akan ditunjukkan pada berbagai pilihan dan setiap keputusan itu memengaruhi alur cerita yang akan datang. Permainan ini menawarkan alternatif jalan cerita yang sangat bervariasi. Pilihan-pilihan itulah yang akan menentukan perjalanan-perjalanan yang akan dilalui oleh sosok robot futuristik Kara dan gadis kecil Ellie. Di sini, kalau menurut penilaian saya, game yang berjudul Detroit Become Human sendiri itu udah sangat-sangat bagus, menarik, dan storyline yang disajikan pun tidak monoton gitu. Jadi
itu yang membuat para penonton game atau pemain gamer sendiri pun merasa tertantang atau penasaran dengan game ini. Dan kalaupun saya membaca dari kolom komentar di kanal YouTube para gamers, banyak sekali yang ikut tersulut emosi karena pilihan-pilihan yang dipilih oleh para gamers itu tidak sesuai oleh keinginan atau pemikiran dari para penonton gitu. Jadi sesuai dari yang saya katakan tadi, game ini tuh menawarkan banyak pilihan-pilihan alur cerita. Jadi saat kita memilih keputusan yang salah ataupun benar, cerita tersebut akan berubah karena pengembang game menciptakan ending-ending yang berbeda di setiap karakter. Makanya para penikmat game itu tuh banyak yang pro dan kontra oleh pilihan para gamer saat memainkan game tersebut. Tapi sejauh ini yang saya rasakan saat menonton game tersebut itu tuh benar-benar sangat-sangat menantang, sangat menyenangkan, dan membuat semakin penasaran untuk tahu ini nih bakalan jadi apa endingnya gitu. Jadi menurut pendapat saya sendiri pun ini sangat saya rekomendasikan untuk menonton karena sangat menarik dan tidak monoton untuk sebuah game yang hanya isinya adalah sinopsis atau hanya berfokus pada storyline atau alur cerita. Ya, itu review atau penilaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Dadah.